Kak, bengong aja. Sebuah tepukan di punggungku, suara Dimas menggema di telingaku. Terasa dekat sekaligus jauh, terasa samar sekaligus jelas. Visual di depanku terpuntir dan terkoyak dalam sekejap. Hal terakhir yang kulihat adalah batu yang menggelinding jatuh dari tangan laki-laki itu. Teguran dan tepukan Dimas menyadarkanku. Ternyata aku masih di tempat yang sama, tak beranjak sedikit pun. Di depanku penuh tenda beraneka warna. Itu adalah tenda yang sama seperti tadi malam. Ditambah tenda-tenda baru. Orang-orang sibuk dengan kegiatan paginya. Aroma masakan tercium di mana-mana. Dimas masih memegang bahuku, tatapannya terlihat khawatir. "Lo kenapa, Kak?" Aku memaksakan bersikap biasa dan tersenyum. "Gak apa-apa." "Tidak, aku jauh dari keadaan tidak apa-apa." Pemandangan mengerikan tadi masih menari di mataku. Ekspresi putus asa laki-laki itu, jejak darah saat macan hitam menarik sesosok tubuh kaku. Aku shock. Aku bahkan tak mampu menggerakkan kakiku. Suhu kandang badak yang sejuk seakan tak berlaku untukku. Seluruh pakaian yang kukenakan basah oleh keringat. Setetes air mengalir dari kedua mataku. Bukan keringat, itu air mata. Ketika airnya mampu menguasai diri, ribuan pertanyaan memberondong benakku. Apa barusan tadi? Siapa mereka? Apakah itu kejadian nyata? Kenapa aku? "Makan dulu yuk." Dimas kembali menepuk bahuku. Aku sudah sembuh seperti sedia kala. Dia total blank dengan apa yang dia alami tadi malam. Ingatan terakhirnya adalah bertemu perempuan yang lehernya patah di puncak. Dan dia tak kelihatan trauma sama sekali. Dia dengan senang hati mendeskripsikan setiap detail yang dia lihat pada putri yang memang kepo. Dimas berkali-kali meminta mereka diam dan meneruskan makan sebelum dingin. Sambil sarapan, Dimas mengumumkan perubahan rencana. Karena kejadian kemarin yang terjadi pada Ayu, Dimas meminta kita bongkar tenda dan turun. Rencana muncak dan semalam lagi di alun-alun Surya Kencana dibatalkan. Putri terlihat lemas mendengar pembatalan itu, karena dia satu-satunya yang belum pernah menyentuh puncak gede. Namun, Ayu yang biasanya diam, menolak mentah-mentah rencana itu. Adu argumen lalu mewarnai acara sarapan kami. Ayu yang biasanya jarang berpendapat, kini terlihat ofensif. Begitupun Dimas yang biasanya penuh pertimbangan, kali ini dengan keras kepala menolak setiap pendapat Ayu. Mataku berganti-ganti menatap Dimas dan Ayu. Ada sesuatu yang ganjil, tapi aku tak mampu menebak di mana letak keganjilannya. Seperti setiap perdebatan ini pun berujung tanpa hasil. Ayu mempersilahkan Dimas jika mau turun, dia akan tetap pada rencana semula. Putri diam-diam mendukung pendapat Ayu, sementara Dimas mengancam kalau perlu dia akan menyeret Ayu sampai Cibodas. Aku tak terlalu ambil pusing, apakah tetap muncak atau balik kanan. Pikiranku masih tertambat pada penglihatanku tadi. Apakah kejadiannya di sini, di kawasan Gunung Gede? Apakah mereka salah satu kasus pendaki yang hilang dan tak pernah ditemukan? Aku bergidik tiap mengingat taring binatang buas itu menembus daging dan meretakkan tulang perempuan itu, juga jejak darah saat tubuhnya ditarik ke semak. Kurasa cepat atau lambat, laki-laki itu pun bernasib sama. Lamunanku teralihkan saat perdebatan dua orang itu makin meruncing. Garis merah samar di leher Ayu menarik perhatianku. Garis yang sama juga terlihat di pergelangan kaki kanan Dimas, juga di tangan kanannya. Garis apa itu? Sejak kapan tanda itu muncul?
Aku berani sumpah, tanda itu tak ada kemarin sore. Aku makin terkejut saat kulihat Putri memiliki tanda yang sama. Garis itu ada di seluruh wajah, tangan, dan kakinya. Aku menyadarinya juga. Dia melihat apa yang kulihat. Dengan panik, dia membolak-balik kedua tangannya. Garis merah itu ada di mana-mana. Lalu setelah menyadari sesuatu, matanya mulai basah. Dimas hanya melirik sekilas ke tangan kanannya, seakan tak peduli. Putri bahkan sama sekali tak menyadarinya. Ketika air matanya akhirnya tumpah, ekspresi Ayu berubah datar. Matanya terlihat kosong. Lalu mendadak tanpa aba-aba, dia berbalik dan lari masuk hutan di belakang pondok kandang badak. Dimas refleks mengejarnya, diikuti Putri dan aku. Suara jeritan dan tangisan Ayu terdengar dekat, namun sosoknya tak terlihat karena rapatnya hutan. Semakin jauh mengejar, aku semakin tertinggal. Lantai hutan yang tertutup semak memperlambatku. Kawasan hutan tinggi seperti ini terlalu berbahaya untuk bergerak tanpa pengetahuan medan. Jurang yang dalamnya ratusan meter dapat dengan mudah tak terlihat karena tertutup semak. Menyadari jalur umum pendakian sesungguhnya adalah punggungan, yang artinya di kanan kirinya adalah lembah. Aku gemetar ketakutan. Sambil mengistirahatkan nafasku yang menggap-menggap, pandanganku berkeliling mencari sedikit saja jejak mereka. Tak ada gerakan apapun, bahkan tak ada secuil pun ranting patah. Aku kehilangan jejak. Berusaha menenangkan gemuruh jantungku, aku diam dan mengedarkan pandangan, mencoba mengorientasi keberadaanku. Tak hanya kehilangan jejak, kemungkinan paling buruk, aku tak mampu menemukan jalan kembali. Aku berjongkok mengistirahatkan kaki dan berusaha tidak panik. Ini situasi serius, namun sulit sekali mengingat pelajaran yang kubaca di diktat. Dalam kondisi seperti ini, pikiranku terus-menerus mengajak berpikir tentang berbagai keganjilan situasi sejak kemarin. Dia lari kenapapun aku tak tahu. Masa iya hanya karena debat naik atau turun bisa dramatis begitu? Rasanya bukan Ayu sama sekali. Juga garis-garis merah samar itu, juga mimpi atau malah penampakan pendaki yang hilang, juga kejadian Ayu hari sebelumnya. Rasanya seperti melihat puzzle yang berantakan. Aku mendongakkan kepala, melihat cahaya matahari yang menembus rapatnya atap hutan. Aku juga menyadari lumut yang tumbuh di batang pohon, dan sadar arah mana yang dia tunjukkan. Hanya saja aku tak mampu menebak kandang badak ada di arah yang mana. Mungkin harus bergerak ke tempat yang hutannya tak terlalu lebat, agar bisa melihat puncak gede atau puncak Pangrango sebagai acuan arah. Dengan hati-hati aku mulai bergerak. Semak setinggi dada langsung menghalangi langkahku dan mengajakku berpikir ulang. Namun aku meyakinkan diri untuk terus bergerak. Memang lebih aman berdiam diri, tapi aku tak sanggup terus menunggu dalam ketidakpastian. Lagi pula menunggu apa? Aku ragu orang-orang lain di kandang badak memperhatikan kami. Tim SAR terlalu cepat, dan aku tak ingin ini menjadi situasi SAR. Dimas, Putri, dan Ayu, aku bahkan tak yakin mereka adalah dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit tanganku terasa perih. Alang-alang berdaun tajam mengiris kulitku yang tak dilindungi pakaian. Perbedaan tinggi tanah seringkali membuatku gugup, karena mengira aku sudah di bibir jurang, tanpa mampu melihat lantai hutan. Kini aku hanya mampu mengobservasi pohon dan semak di depanku. Juga insting yang jelas tak terasa untuk menghindari jurang yang tak terlihat. Aku sungguh merasa tak berguna. Ketika akhirnya alang-alang memendek hingga sebatas pinggang, mataku tertumbuk pada dua buah pohon yang berdiri berjajar dan terlihat kembar. Di tengah vegetasi yang hampir serupa, sangat mungkin terdapat dua pohon dengan rupa yang sama.
Tapi melihat letak berdirinya, aku teringat kejadian di perahu, juga di Gunung Slamet, dan melihat kejadian aneh akhir-akhir ini. Bukan tak mungkin jika langkahku memang sengaja diarahkan ke sini, gerbang gaib Gunung Gede. Sejenak aku menimbang-nimbang sambil menatap celah di antara dua pohon kembar itu. Haruskah aku melangkah ke sana? Targetku saat ini harus balik ke kandang badak dan melaporkan tentang teman-temanku ke volunteer. Jika aku masuk ke sana, kemungkinan paling besar posisiku justru makin tak pasti. Sambil diam berpikir, kurasakan sesuatu merambat di kakiku, yang dengan panik buru-buru kutepis. Hanya ujung semak ternyata. Aku bergidik membayangkan lantai hutan mungkin saja penuh serangga-serangga merayap, atau mungkin ular tanah. Kuperiksa bawaanku, di setiap kantong hanya ada rokok dan korek, tak ada makanan ataupun pisau. Sebelum malam, aku harus sudah keluar dari sini. Sinar matahari yang menembus rapatnya hutan menciptakan tiang-tiang cahaya di sana-sini. Melihat posisinya yang tepat di atas kepala, pastinya sekarang tepat tengah hari. Pakaianku basah oleh keringat, hutan terasa pengap. Aku seakan berlomba berebut udara segar dengan rapatnya pohon-pohon di sini. Sekali lagi kuedarkan pandanganku ke segala arah. Semua tampak sama, sementara celah di antara dua pohon kembar itu seakan terus memanggil. Jika ini benar gerbang gaib, rasanya percuma aku menghindar. Aku 100% yakin, andai ku bergerak kemanapun, pasti akan selalu kembali ke tempat ini. Malah akan buang-buang tenaga. Baik, tantangan diterima, bisikku. Dengan hati-hati, aku bergerak mendekati dua pohon kembar itu yang posisinya agak menanjak di atas. Hutan ini terasa mendadak hening, seakan semua mata sedang menahan nafas, memperhatikan pergerakanku. Hanya suara langkahku yang menggesek semak dan nafasku yang terdengar berat. Semakin mendekat, barulah terlihat dua pohon itu berdiri di atas gundukan tanah yang lebih tinggi dibanding dari arahku bergerak. Akarnya yang gemuk mencuat menembus tanah, kujadikan pegangan untuk mengangkat tubuhku ke atas. Setelah usaha yang lumayan memakan waktu, akhirnya aku berdiri tepat di depannya. Dari dekat, pohon itu ternyata lebih besar dari yang kelihatannya. Dua pohon itu dipisahkan jarak setengah meter, namun akar dan dahannya saling berkait. Dan dari jarak sedekat ini baru bisa terlihat mereka bukanlah pohon kembar. Yang membuat mereka berbeda dan kelihatan mencolok adalah warnanya yang putih dibandingkan pohon lain yang berwarna coklat gelap. Dibanding pohon lain yang berwarna coklat gelap cenderung hitam, rupanya warna itulah yang menarikku. Ini bukan soal mistis, ternyata hanya logika. Sedikit menyesal karena telah membuang tenaga sia-sia, aku melangkah di antara celah dua pohon itu. Merasa konyol karena overthinking dan mistisentris. Gerbang gaib apanya, batinku. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tanah yang kuinjak terasa goyah. Semak di depanku bergetar dan diikuti suara gemuruh yang teredam. Tanah di bawah kakiku longsor. Aku menjerit kaget dan takut kala tubuhku terbanting dan merosot dengan cepat. Dengan putus asa, tanganku mencoba meraih apapun untuk menghentikan laju jatuhku. Namun, apapun yang berhasil kurai langsung tercerabut dari akarnya. Aku semakin panik dan pasrah. Yang mampu kulakukan hanya melindungi kepalaku dengan dua tangan dari benturan. Lalu, secara tiba-tiba kakiku terkait semak. Lalu, secara tiba-tiba kakiku terkait semak perdu.
Suara seperti ranting patah diikuti rasa sakit yang luar biasa menyebar di pahaku. Kala dengan menduduk tubuhku berhenti meluncur. Saat membuka mata, aku hanya 30 cm dari dasar jurang berbatu dengan tubuhku dalam posisi terbalik. Dengan susah payah, akhirnya aku mampu melepaskan jeratan semak di kakiku. Aku beruntung karena terperosok di tebing tanah, membuat luka yang timbul tak seberapa. Andai itu adalah tebing batu, habislah sudah. Aku mendongak menatap ujung tebing tempatku terperosok. Tingginya sekitar 20 meter, namun hanya curam di seperempat bagiannya saja. Melihat akar-akar di dinding tebing, rasanya aku mampu untuk mendaki ke tempat semula. Baru saja hendak berdiri, aku langsung ambruk kembali ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari lutut kananku. Dahiku langsung basah oleh keringat. Khawatir sesuatu yang paling kutakutkan terjadi. Dengan tangan gemetar, kuraba pusat rasa sakit tadi. Aku langsung memeki kesakitan saat jariku mengusap lutut yang tampak menonjol itu. Tak ada darah yang merembes, namun tonjolan ganjil di lutut yang terbungkus celana ditambah rasa sakit yang amat sangat membuatku menyimpulkan hal yang paling kutakutkan, patah kaki. Dengan hati-hati, kuposisikan lututku senyaman mungkin. Saat aku memutuskan menyandarkan tubuh dan beristirahat, mataku menerawang kosong. Situasinya makin tak terkendali. Aku menyesali keputusanku yang ikut mengejar Ayu keluar jalur. Lagian, apa-apaan dia itu? Tapi aku lebih menyalahkan diri sendiri, bukan orang lain. Akulah penyebab situasiku jadi begini. Refleks sialan. Lagian sudah benar aku diam. Kenapa juga harus penasaran dengan pohon kembar sialan? Kenapa juga harus penasaran dengan pohon kembar? Sialan. Diam tak bergerak selama beberapa waktu. Bayangan pepohonan yang terkena cahaya matahari kian memanjang. Di atas sana langit berwarna jingga. Namun di bawah sini, hutan semakin gelap. Samar telingaku menangkap suara adzan maghrib di suatu tempat. Langsung kuingatkan diriku, itu hanya suara adzan di kaki gunung yang terbawa angin lembah. Jangan coba-coba mengikutinya. Akhirnya selimut malam terbentang. Tak ada siapapun di sekitarku selain kegelapan. Aku masih belum mampu kemana-mana. Bergerak sedikit saja, tubuhku bagai tersengat listrik. Tulang lututku yang dislokasi, bahkan merobek kulit pembalutnya. Tapi kali ini rasa sakit itu muncul. Aku bagai kehabisan udara, megap-megap sambil meringis menahan tangis. Di sekap malam, suhu langsung menukik drastis. Namun dinginnya masih mampu kutahan. Yang saat ini kurindukan adalah seteguk air untuk membasahi kerongkonganku yang terasa kian mencekik. Dalam kekalutan, berkali-kali pikiranku juga menarik ingatan tentang bagaimana cara mencari air dalam keadaan survival. Ditambah gelisah dan ketakutan dalam menghadapi malam, dadaku makin terasa sesak. Setelah lebih tenang, mataku mulai terbiasa dalam kegelapan dan mulai mampu membedakan pucuk pohon dengan langit malam yang tanpa bintang. Tak ada yang bisa kulakukan saat ini. Semoga aku bisa memejamkan mata dan bangun setelah matahari muncul besok. Doa-doa panjang kubisikkan. Semoga aku tak kedinginan. Semoga malam nanti tidak hujan. Semoga aku tak demam. Jangan pernah ada penampakan. Belum sempat mengucap amin, bulu kuduku langsung meremang dalam keheningan malam. Telingaku samar menangkap suara gesekan. Atau apakah aku salah dengar? Kupasang telingaku baik-baik. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Aku tak salah dengar, itu memang suara gesekan.
Kabut tipis dan kegelapan makin membuatku tertekan, dan suara itu kian mendekat. Bahkan di antara napasku yang terdengar memburu, aku bisa mendengar suara itu. Awalnya hanya samar, namun perlahan semakin kuat. Sebuah kesadaran yang menghantamku tiba-tiba. Dengan tanpa berpikir lagi, kujatuhkan tubuhku ke tanah sebelum terlambat. Lajuku berhenti tepat pada waktunya. Telat bertindak sedikit saja, entah apa yang akan terjadi. Setengah meter di depanku menganga jurang yang tersembunyi di balik rimbunnya semak. Suara teredam yang sejak tadi timbul tenggelam. Ternyata sebuah air terjun yang mengalir jatuh ke jurang di depanku. Tanganku gemetar menyadari betapa berbahayanya situasi tadi andai aku tak bertindak cepat. Lalu sebuah kesadaran lain menyeruak. Jantungku berdetak keras. Seraya ku berdoa dengan putus asa. Detaknya bahkan terdengar di telingaku, dan kurasakan di nadiku. Dengan kaki gemetar, pelan dan hati-hati, aku mendekati bibir jurang, berharap ketakutanku tak terbukti. Lututku langsung lunglai, ketakutan pun menjadi nyata. Belasan meter di bawah sana, tubuh Mei terbujur diam di atas sebuah batu besar. Setengah badannya mulai dari pinggang ke bawah terendam dalam ceruk yang membentuk kolam. Setengah badannya mulai dari pinggang ke bawah terendam dalam ceruk yang membentuk kolam tak jauh dari air terjun. Tangannya timbul tenggelam, dimainkan riak air yang mengalir. Dari atas sini aku tak mampu memastikan keadaannya, dan sebisa mungkin tak mau memikirkannya. Mataku nanar mencari jalan turun. Dengan panik, aku menyeberangi aliran air dangkal di sisi seberang, berharap tebing di sana lebih landai. Harapanku sia-sia. Tebing di kedua sisi air terjun ditutupi semak lebat, tanpa tonjolan batu sebagai pijakan. Sempat terpikir untuk melompat begitu saja ke kolam di bawah, namun aku meragukan pilihan itu. Air terjun kecil ini tak akan menciptakan kolam yang cukup dalam untuk menahan beban jatuhku. Airnya yang keruh dan batu-batu tajam yang berserakan juga terlihat mengancam. Ini bukan pilihan. Namun semakin larut, berkali-kali ku tengok tubuh Mei yang diam tak bergerak di bawah sana. Semakin lama aku di sini, semakin genting situasinya. Tenang, tenang. Kupaksa diriku untuk mengambil nafas dan berusaha tenang. Kepanikan justru akan menghasilkan keputusan yang salah. Aku berjongkok, kedua tanganku menggenggam rumput liar untuk meredam gemetar yang tak mau berhenti. Seluruh tubuhku basah oleh keringat yang terasa dingin di punggungku. Kuedarkan pandangan ke arah hutan, mempelajari konturnya, berharap ada jalur memutar untuk turun ke sana. Tapi pikiranku terlalu kalut untuk berpikir jernih. Mataku terus-menerus diarahkan ke jalur turun tercepat, sisi tebing air terjun. Sementara di atas, awan hitam mulai berkumpul. Seperti biasanya, di musim ini, kawasan Gede Pangrango selalu diguyur hujan setiap sore menjelang malam. Titik air pertama yang jatuh di tanganku bagai menyadarkan aku terlalu lama membuang waktu. Jika hujan keburu turun, resiko air bah bakal menambah masalah baru. Ah, persetan. Kutarik napas panjang, lalu tanpa berpikir lagi, kedua kakiku turun mencari pijakan. Kekosongan di bawah kakiku langsung membuatku gugup. Aku bisa, aku bisa. Aku berbisik menguatkan hatiku. Aku panik, tak ada apapun yang bisa kupijak. Dengan tangan yang gemetar memegang erat semak sebagai penahan beban, aku harus cepat. Lalu alih-alih memijak batu, kulilitkan tumbuhan rambat tebing di kaki kananku, lumayan kuat. Aku beralih melakukan hal yang sama pada kaki kiriku.
sambil terus bergeser turun. Dengan cara ini, aku berhasil turun sejauh 2 meter saat tiba-tiba tumbuhan rambat yang kugenggam tercabut dari akarnya. Dengan posisi kaki kiri yang masih terlilit tumbuhan, tubuhku langsung menghantam tebing dengan posisi kepala di bawah. Sebuah batu tajam menembus siku kananku, merobek kulitku hingga ke pundak. Lilitan itu pun akhirnya tak kuat menanggung beban tubuhku dan putus. Yang pertama kulihat saat membuka mata adalah gumpalan awan hitam yang tampak rendah. Rintik hujan yang jatuh mengaburkan pandanganku. Seiring kesadaranku yang timbul tenggelam, rasa sakit yang teramat sangat menyebar ke seluruh tubuh. Sesuatu yang sangat terasa membasahi punggung, darahku. Sebuah batang ranting tajam menancap di lengan atasku. Benda laknat itu yang merobek kulitku hingga ke bahu. Pergelangan tanganku patah. Begitupun siku dan kaki kananku. Aku sudah habis di sini. Mei tergolek hanya 3 meter dariku. Namun tubuhku tak mampu bergerak untuk mendekat. Wajahnya tertutup rambut. Aku berharap dia hanya lelah dan tertidur. Namun tetap aku tak mampu membohongi firasatku. Tunggu Mei, aku akan ke sana. Tapi izinkan aku tidur sebentar. Dingin itu yang pertama kurasakan ketika akhirnya aku mampu membuka mata. Tak ada apapun, semuanya gelap. Tak mampu berpikir mengapa aku terbangun di sini. Pikiranku kalut. Namun perlahan aku mulai bisa melihat walau samar, dedaunan, hutan. Sesuatu terasa basah di punggungku, tanah yang lembab. Barulah sedikit demi sedikit kesadaranku kembali. Tubuhku nyatanya tergeletak begitu saja di tanah. Detak jantungku yang tadinya bergemuruh kencang perlahan mulai tenang. Aku masih hidup. Hanya saja aku belum mampu bergerak. Aku bahkan tak mampu merasakan kaki dan tanganku. Kelopak mataku terasa berat. Mungkin lebih baik aku tidur sebentar, 1 atau 2 jam. Lalu sebuah ingatan menabrakku, seakan listrik menyetrum aliran syarafku. Samar dan putus-putus, ingatanku menghadirkan Ayu yang terpeleset dan jatuh ke jurang. Aku ingat sekarang, aku ingat. Kami mengejar Ayu yang tiba-tiba kerasukan. Sekarang aku mengerti kekalutanku karena terlambat menolong Ayu. Mataku langsung basah. Bagaimana kalau dia meninggal? Bagaimana caraku mengabarkan orang tuanya? Seiring tangisku yang pecah, langit juga melepaskan gerimisnya. Dari tempatku sekarang, langit bahkan tak terlihat tertutup rimbunnya hutan. Jam berapa sekarang? Sepertinya aku pingsan terlalu lama. Apakah tengah malam? Aku harus bergerak. Dengan tenaga yang tersisa, akhirnya aku mampu memaksa tubuhku bangkit. Namun bersamaan dengan rasa sakit yang tiada tara, aku kembali jatuh terjerembab. Tak mau mengalah, ku coba bangkit lagi, walau akhirnya harus kembali tersungkur. Pada percobaan yang ketiga baru kusadari, tungkai kaki kananku patah. Dalam kegelapan, ku coba meraba, merasakan kondisinya. Aku terpekik. Rasa sakit itu datangnya dari mata kakiku yang tergeser ke belakang. Dengan sangat perlahan, ku geser pantatku ke arah pohon di dekatku. Aku harus bersandar. Aku mendongakkan kepala, menyambut rintik hujan yang membasahi wajahku. Dalam keadaan biasa, situasi ini akan sangat berbahaya. Hipotermia bisa muncul kapan saja. Luka inilah yang menyelamatkanku. Ketakutanku akan rasa sakit membuat tubuhku terus waspada. Mungkin aku selamat dari hipotermia, tapi jika tak mampu menemukan pertolongan, hasilnya akan sama saja.
Ini cuma mati yang tertunda. Berapa jauhnya jarakku dari kandang badak, aku sama sekali tak dapat menduga. Orientasiku atas jarak dan waktu hilang akibat hilangnya kesadaranku yang terlalu cepat. Pepohonan di dalam hutan ini juga tak membantu. Semua terlihat sama, kurus dan tinggi dengan batangnya yang hitam kecoklatan, serta ranting kurus seperti jemari mayat. Aku meringis kesakitan, tiap kakiku tak sengaja terantuk. Rasa sakitnya berdenyut-denyut hingga membuat telingaku berdenging dan mataku berkaca-kaca. Kemudian pelan dan pasti suhu tubuhku meningkat. Malam ini sendiri di tengah hutan antah berantah akan kulewati dengan demam tinggi. Aku tersenyum kecut. Seseorang berjalan pelan sekali dari kegelapan. Sosoknya tak terlihat. Aku hanya tahu dia laki-laki. Kembali aku tersenyum. Aku tahu halusinasi bagian dari efek demam tinggi, tapi aku tak menyangka akan senyata ini. Sosok itu berjongkok di depanku. Walau tak terlihat, aku merasa dia sedang memperhatikan luka di kaki kananku. Kemudian tangannya menyentuh dahiku. Rasa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuh. Aku hanya diam tak bereaksi, menikmati sensasi halusinasi yang aneh ini. Sebuah suara yang lembut terdengar di telingaku. Bahkan sosok itu pun bisa bersuara. Ayo, bertahan. Jangan diam di sini. Temanmu sedang butuh pertolongan. Situasi seperti ini yang paling kukhawatirkan dalam setiap perjalanan mendakiku. Aku mengerti bagaimanapun aku berusaha safety, akan selalu ada bahaya yang mengintip dalam gelap. Mungkin aku lengah, sehingga cakarnya yang dingin dan tajam merenggut dan menjerumuskan kami di lembah tak bernama ini. Ini akan jadi pelajaran yang berharga. Lain kali, aku tak akan lengah lagi, jika ada lain kali. Malam sudah menebarkan selimutnya sejak tadi. Entah jam berapa sekarang, mungkin tengah malam. Aku sempat jatuh tertidur. Tanpa jam di tangan, aku kehilangan jejak waktu. Gerimis sudah berhenti sejak tadi, namun kami tetap berlindung di balik pohon besar ini untuk menghindari percikan air terjun di belakangku. Untuk orang yang baru jatuh dari tebing setinggi belasan meter, kondisiku lumayan baik. Tidak ada luka yang fatal di bagian kepala. Namun tanganku terus membengkak dan mulai sulit digerakkan. Kemungkinan patah di dalam. Kaki kananku tak perlu ditanya. Tulang keringnya patah dan mencuat menembus kulit di bawah lututku. Di awal tadi, darah memuncrat seperti pancuran kecil, tapi sekarang rasanya sudah berhenti. Sesuatu yang lengket di sekitarku, pastinya darahku yang mulai mengering. Itu bisa dipikirkan nanti. Selain luka dan patah di sana-sini, keadaanku bisa dibilang baik-baik saja. Yang kukhawatirkan adalah kondisi Ayu. Dia tak sadarkan diri sejak tadi, namun mulutnya terus meracau. Beberapa kali dia menggumamkan ayah bundanya, tapi lebih sering menggumam tak jelas. Dia pasti sedang demam tinggi. Tubuhnya panas sekali. Aku terus-menerus mengutuki ketidakberdayaanku. Saat ini yang mampu kulakukan hanya memeluknya agar dia merasa nyaman. Kondisinya jauh lebih buruk dariku. Wajahnya penuh darah yang mengucur dari kepalanya. Kurasa luka itu yang membuatnya tak siuman sampai sekarang. Aku masih bergidik tiap kali teringat kejadian tadi. Otakku berpikir keras. Sesungguhnya apa kesalahan kami hingga bisa seperti ini? Aku sering melihat kejadian orang yang kerasukan, tapi tidak yang seperti itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Makhluk ini jelas berniat mencelakakan kami. Saat itu, walau aku bisa mengimbangi,
tapi akhirnya aku tertinggal jauh dari Ayu. Sosoknya benar-benar hilang dari pandangan. Patokanku hanya semak yang masih bergetar sebagai penanda arah. Tiba-tiba pepohonan hilang. Aku tiba di atas hutan. Aku tiba di batas hutan. Bibir jurang menganga 5 meter di depanku. Ketika aku tiba, Ayu ada di sana, berdiri tepat di pinggir orang dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Tubuhnya terlihat ringkih, wajahnya terlihat lelah, tapi dia tidak sendiri. Aku tak tahu apakah Ayu menyadarinya, tapi ada orang lain bersamanya. Perempuan itu berada tepat di belakangnya. Aku sempat menoleh saat aku tiba. Ekspresi wajahnya terlihat lega ketika melihatku. Perempuan di belakangnya juga melihatku. Lalu tangannya pelan-pelan bergerak. Dengan ketakutan, aku melihat tangan itu terangkat dengan gerakan lambat. Tubuhku membeku dan mulutku tak mampu mengeluarkan suara. Lalu yang kutakutkan terjadi. Aku menjerit dan berlari berusaha mengejar tubuh Ayu yang meluncur ke jurang. Ekspresi ketakutan di matanya tak akan bisa kulupakan. Ia bahkan tak mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu tangan sedingin es itu menyentuh punggungku. Dengan sedikit sentakan, tubuhku menyusul Ayu terjun ke jurang. Dadaku sesak teringat itu. Walau menggunakan pakaian yang mengisyaratkan seorang pendaki, aku yakin perempuan itu bukan manusia. Matanya terlihat kosong. Wajahnya tak menampakkan ekspresi ketika mendorong Ayu. Dan satu lagi, wajah itu tak asing buatku. Di mana aku pernah melihatnya? Lamunanku terganggu ketika telingaku menangkap suara asing di antara kerasnya suara debutan. Lamunanku terganggu ketika telingaku menangkap suara asing di antara kerasnya suara deburan air terjun. Tubuh Ayu yang melorot ke pinggangku, kutarik dan kudekap agar lebih mendekat. Dari mulutnya terus-menerus terdengar racauan tak jelas. Suara itu makin terdengar jelas. Mataku menyipit berusaha melihat di antara kegelapan dan kabut. Sumber suaranya berasal dari kegelapan semak dan pepohonan di depanku. Dengan ketakutan, tanganku yang mulai mati rasa meraba-raba tanah di sekitarku, berusaha mencari apapun untuk perlindungan diri. Tangan kiriku menemukan sebuah batu yang setengahnya terkubur di tanah. Dengan panik, aku menggalinya dengan cepat. Suara geraman itu kian mendekat. Sahabat cerita nyata Reborn, cerita ini masih belum usai. Masih ada satu bagian lagi yang tidak boleh Anda lewatkan.